Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan, agar setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari bersama-sama, itu dapat menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Rise up, bangkit, bergerak, dan berdampak. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan di dalam pembacaan kitab pada hari ini di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dapat menyimaknya di Alkitab masing-masing. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 firman Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup, berkata demikian. Sebelum segala sesuatu ada, Kristus sudah ada bersama dengan Allah. Ia selalu hidup dan Ia sendiri adalah Allah. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, dan tidak sesuatu pun ada kalau tidak diciptakan olehnya. Di dalam Dia ada hidup kekal, dan hidup inilah yang memberi terang kepada segenap umat manusia. Hidupnya adalah terang yang bersinar menembus kegelapan, dan kegelapan tidak akan pernah dapat memadamkan terang itu. Puji nama Tuhan. Firman yang dimaksudkan di dalam Yohanes 1 ayat 1 ini adalah Yesus Kristus sendiri yang menjelma menjadi manusia. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam interpretasi dan observasi, renungan pada saat ini saya akan berikan tema firman yang hidup. Puji nama Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan tentunya menggunakan OIA, observasi, interpretasi, dan aplikasi. Di dalam observasi, kitab ini adalah salah satu kitab Injil. Dan kitab ini ditulis oleh Yohanes. Ia adalah mantan seorang nelayan dan juga anak dari Zebedeus. Di dalam Yohanes 13 ayat 23 mencatat bahwa Yohanes adalah salah satu murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Yohanes menulis suratan 1, 2, 3 Yohanes dan kitab Wahyu. Injil Yohanes adalah Injil terakhir dari keempat Injil yang ada. Mungkin kita semua pasti sudah tidak asing lagi dengan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan dan pelayanan Yesus dari apa yang tertulis dalam kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas. Injil Matius, Markus, dan Lukas disebut Injil sinopsis, yang berbeda dengan kitab Injil Yohanes, di mana kitab Injil sinopsis memfokuskan kepada pelayanan Yesus di Galilea, sedangkan Injil Yohanes memfokus kepada kepribadian Yesus, keilahian Kristus, doktrin-doktrinnya, pengajaran-pengajaran pribadinya, dan pelayanannya di Yudea. Sehingga Injil Yohanes ini memperlengkapi kitab Injil lainnya. Dan penulisan Injil Yohanes ini kira-kira antara tahun 85 dan 95 Masehi. Maksud dan tujuan penulisan kitab Injil Yohanes ini adalah yang pertama, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus adalah Kristus, Putra Tunggal Allah. Dan dengan percaya kepadanya, kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Lalu yang kedua, untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma atau menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Tentunya sebagai manusia kita harus mempunyai respon untuk memperoleh kehidupan yang kekal tersebut, yaitu dengan kita percaya sepenuhnya kepada Yesus dan menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita supaya dapat memperoleh keselamatan yang Tuhan sediakan bagi setiap manusia. Puji nama Tuhan. Itulah sebagian yang dapat kita observasi. Di dalam interpretasi, dalam Yohanes 1 ayat 1 ini, Kristus dilihat sebagai firman yang menjadi manusia. Keberadaannya sudah pada awal mulanya. Itulah yang dikatakan dalam pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman.
Hal ini berbicara tentang keberadaannya, bukan hanya sebelum ia menjadi manusia, melainkan juga sebelum segala sesuatu ada. Pada permulaannya waktu, ketika semua makhluk diciptakan dan dijadikan, firman kekal ini sudah ada. Dunia ada dari awal mula, tetapi firman atau Kristus sudah ada dalam awal mula. Jadi kita dapat mempelajari, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari, dan saya akan memberikan beberapa poin. Yang pertama, firman yang kekal. Di dalam Yohanes 1 ayat 1-2, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dalam ayat-ayat ini, dalam perikop ini sampai dalam ayat 1 sampai ayat 18, kita belajar bahwa Yesus adalah firman kekal dari Allah untuk menyatakan kemuliaan dan kasih karunia Allah kepada kita, sehingga kita dapat memiliki terang dan hidup yang telah diberikan, yang disediakan bagi setiap manusia. Yesus bukan hanya manusia biasa atau guru, tetapi ia adalah harapan dan hidup kita, karena identitasnya sebagai firman yang hidup, firman yang kekal. Bahkan kalau kita menyimpulkan seluruh kitab Perjanjian Lama, di mana kitab Perjanjian Lama menunjuk kepada tindakan Allah untuk menciptakan, dan Yesus adalah Allah untuk memasuki ciptaan dan sejarah manusia untuk menyatakan sesuatu yang luar biasa tentang karakter Allah dan rancangan keselamatan yang telah Ia buat. Lalu poin yang kedua adalah ciptaan dan ciptaan baru. Yohanes 1 ayat 3, firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Karena di dalam firman terdapat banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Dalam catatan Mazmur 33 ayat 6 memberitahu kita bahwa oleh firman Tuhan langit dijadikan, dan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Demikian pula yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 16 mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Pikiran-pikiran ini dituliskan juga di dalam Yohanes 1 ayat 3. Tidak ada satupun di seluruh alam semesta yang diciptakan tanpa firman. Tidak ada di dalam alam semesta yang diciptakan tanpa Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk menjadikan kita ciptaan baru. Dan itulah sebabnya firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itu tertulis dalam catatan Yohanes 1 ayat 14. Dan poin yang ketiga, terang dan hidup yang telah Ia sediakan juga bagi kita. Yohanes 1 ayat 4-5 situ menjelaskan betapa terang dan hidup itu di dalam Tuhan Yesus. Karena kuasa yang luar biasa dari firman, Yohanes mengakhiri ayat-ayat pembukaan ini dengan mengatakan bahwa firman adalah terang dan hidup bagi manusia. Tuhan sedang merancangkan suatu hal yang luar biasa untuk kita, untuk memulihkan umatnya dari kuasa dosa, dari kuasa kegelapan dan kematian. Sehingga sudah sepantasnya firman adalah terang dan hidup bagi manusia. Lebih dari itu, rencana Tuhan tidak ada yang namanya kegagalan. Rencana Tuhan yang luar biasa tidak akan gagal. Terang akan selalu lebih terang daripada kegelapan, dan kegelapan tidak akan menang. Dan meskipun Yesus adalah wahyu Allah yang sempurna, banyak orang tidak akan mengerti akan hal tersebut. Kegelapan tidak akan mengerti rancangan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan manusia. Setiap manusia yang percaya kepada Tuhan akan mengerti betapa luar biasanya rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kata mengalahkan dalam ayat 5 memiliki makna ganda yang sangat menarik. Dapat diterjemahkan sebagai mengalahkan atau mengerti. Artinya ayat tersebut dapat dibaca, kegelapan tidak akan memahaminya, seperti yang saya katakan tadi. Orang-orang yang hidup dalam kegelapan tidak akan mengerti maksud dan tujuan Tuhan menjadi manusia. Allah sedang menyatakan kemuliaannya dan kasih karunia-Nya dalam Kristus Sang Firman tersebut, untuk menunjukkan kepada kita siapa Dia, dan untuk juga memperbarui kehidupan kita. Suatu kerinduan kita untuk supaya diperbarui, untuk dirinu setiap hari. Ya, tahun lalu suatu tema yang luar biasa, rindu. Untuk kita rindu supaya kehidupan kita selalu diperbarui oleh setiap firman yang kita pelajari bersama-sama. Akan banyak hal yang dapat kita pelajari dari Injil Yohanes ini.
dalam untuk memberi kita harapan agar kita percaya kepada Tuhan. Dosa dalam hidup kita tidak dapat dan tidak akan menang jika kita berada di dalam Kristus, Sang Firman dan terang dan hidup bagi manusia. Dan saat kita semua memandang Kristus Sang Firman, yakin dan percaya bahwa kita semua akan semakin bertumbuh dalam pemahaman dan pengetahuan tentang firman Tuhan. Dan menjadi kesimpulan bagi kita semua, di mana Yohanes menarik perhatian kita kembali kepada ciptaan saat ia berbicara tentang pelayanan Yesus, Sang Firman. Yesus adalah firman Tuhan yang kekal, yang bersama Tuhan dan adalah Tuhan itu sendiri. Firman itu menyatakan Tuhan dan adalah kuasa Tuhan dalam rancangan Tuhan dan rancangan penebusannya bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua diundang untuk menaruh iman kita di dalam Yesus, untuk menemukan terang dan hidup yang telah Kristus sediakan untuk orang-orang yang mengasihinya dan menjadi aplikasi bagi setiap kehidupan kita. Marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan hanya menjadi orang yang sekedar percaya, bukan hanya tahu, itu Tuhan, itu adalah firman. Bukan, melainkan kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, lebih menaruh iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya kita dapat menerima apa yang telah Ia sediakan, yaitu keselamatan, penebusan, dan banyak hal kasih karunia yang Ia telah sediakan, dan supaya kita memperoleh keberhasilan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga kita harus menghidupi firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Firman yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita pelajari bersama-sama, kiranya itu dapat kita menghidupi, kita melakukannya dalam kehidupan kita, supaya bukan hanya sekedar kita menyimpannya, melainkan kita juga mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan hidup di dalam kita dan kita hidup di dalamnya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang sangat baik, yang luar biasa dalam kehidupan kami mengucap syukur Tuhan atas suatu hal yang luar biasa yang kami pelajari bersama-sama pada saat ini Tuhan, di mana Engkau Allah yang menjadi manusia untuk datang mengajari kami banyak hal Tuhan, agar supaya kami dapat memperoleh keselamatan, dapat memperoleh yang Tuhan Allah sediakan bagi setiap kehidupan manusia, dan juga memperoleh kemuliaan yang Engkau sediakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang dapat kami pelajari. Untuk saat ini Tuhan, kami masih hidup di dalam dunia ini. Oleh sebab itu segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau memberkati keluarga GPD LSD Magelang dimanapun mereka pergi dan berada. Apapun yang menjadi aktivitas pekerjaan, studi mereka, kiranya Engkau yang memberkati, menyertai selalu. Kiranya keluarga GPD LSD Magelang memegang peringatan-peringatanmu yang ajaib bila tersingkap. Firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian. Kiranya keluarga GPD LSD Magelang terus menambahkan perintah-perintah-Mu. Teguhkanlah langkah-langkah keluarga GPD LSD Magelang oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atas keluarga GPD LSD Magelang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan doa kami, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Segala puji-pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.